Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Oktaviani. Dengan NIM B1801455, saya berasal dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 3 semester 5. Nah, saya akan membacakan kasus dari mata kuliah kegawat daruratan dasar. Kasusnya adalah Nyonya Kasih, usia 23 tahun P20 telah Anda tolong persalinannya 1 jam yang lalu. Bayi lahir spontan berat 1800 gram, jenis kelamin laki-laki A sampai S 5 sampai 7. Saat Anda melakukan observasi kala 4, Nyonya Kasih mengeluh mengeluarkan darah banyak. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatalnya? Selanjutnya, 3 hari kemudian Anda melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui kondisi ibu dan juga bayinya. Apa yang Anda lakukan sebagai bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan maternal maupun neonatalnya? Baik, selanjutnya adalah di sini ada beberapa poin, di antaranya poin yang pertama adalah diagnosa. Nah, dari diagnosa ini sendiri, Ibu Nyonya Kasih usia 23 tahun P20 impartu kala 4 dengan pendarahan primer. Sedangkan bayi Nyonya Kasih dengan BBLR sedang. Poin yang kedua adalah dasar diagnosa dari ibunya. Berdasarkan kasus di atas, Nyonya Kasih mengalami pendarahan kala 4 primer karena Nyonya Kasih mengeluh mengeluarkan darah banyak. Pada saat kala 4, pendarahan kala 4 atau primer adalah pendarahan sejak kelahiran sampai 24 jam pasca partum atau kelahiran darah secara abnormal. Nah, di sini rata-rata kelahiran darah selama pelahiran prapagina yang ditolong oleh dokter tanpa komplikasi lebih dari 500 mili. Nah, dari bayinya ini, berdasarkan kasus di atas, bayi lahir spontan. Berat 1800 gram, jenis kelamin laki-laki A sampai S, 5 sampai 7, bayi prematur sedang dalam kurung 33 sampai 38 minggu. Sedangkan BBLR 1500 gram sampai 2500 gram dapat mempunyai masalah sejak setelah lahir. Nah, selanjutnya kita lanjut adalah poin yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh bidan saat perawatan. Nah, tindakan yang dilakukan untuk si ibu, yang pertama adalah penyebab pendarahan kala 4 primer. Yang pertama adalah ada Antonia uteri, yang kedua retensio plasenta, yang ketiga laserasi luar pada vagina dan juga perineum. Nah, poin yang kedua adalah penata laksanaan pendarahan kala 4 primer. Di sini pendarahan harus minimal jika uterus wanita berkontraksi dengan baik setelah kelahiran plasenta. Jika ada aliran penetap atau pencerahan kecil darah dari vagina, maka bidan harus mengambil langkah berikut. Nah, yang pertama adalah periksa kontraksi uterus yang merupakan langkah pertama yang berhubungan dengan Antonia uteri. Yang kedua, jika uterus bersifat antonik, meses untuk menstimulasi kontraksi sehingga pembuluh darah yang mengalami pendarahan. Poin yang ketiga, jika pendarahan tidak terkendali, minta staf perawat melakukan panggilan ke dokter. Selanjutnya, jika res plasenta atau kontiledon hilang, lakukan eksplorasi uteri. Uterus harus benar-benar kosong dari dapat berkontraksi secara efektif. Jika uterus kosong dan berkontraksi dengan baik, tetapi pendarahan berlanjut, periksa pasien untuk mendeteksi laserasi serviks, vagina dan perineumnya. Karena mungkin ini merupakan penyebab dari pendarahan, dalam kurung ikat sumber pendarahan dan jahit semua laserasi. Poin yang selanjutnya, jika terjadi shock atau penurunan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, pernapasan cepat dan juga dengkul, kulit dingin lembab, tempatkan pasien dalam posisi terdelembung.
Selimuti dengan selimut hangat, beri oksigen, dan juga program darah ke ruangan. Poin yang terakhir adalah pada kasus ekstrem dan sangat jarang ketika pendarahan semakin berat, nyawa pasien berada dalam bahaya dan dokter belum datang, lakukan kompres aortik dapat dilakukan. Pada pasien yang relatif kurus atau kompres aorta pra-abnormal terhadap tulang belakang. Selanjutnya adalah kepada bayinya. Yang pertama, penata laksanaan untuk neonatal dengan BBLR. Bayi prematur sedang BBLR, bayi prematur sedang dalam kurung atau 33 sampai 38 minggu atau BBLR dengan berat badan 1.500 gram sampai 250 gram dapat mempunyai masalah segera setelah lahir. Asuhan yang diberikan adalah masalah jika bayi tidak ada kesukaran bernapas dan tetap hangat dengan metode kanguru. Di antaranya, yang A, rawat bayi tetap bersama ibunya. Yang kedua, dorong ibu mulai menyusui dalam 1 jam pertama. Yang C, jika bayi sianosis dalam atau biru atau sukar bernapas atau frekuensi kurang dari 30 atau lebih dari 60 kali per menit. Tarikan dinding dada ke dalam atau merintih. Beri oksigen 0,5 per menit lewat kateter hidung atau nasal prong. Jika suhu aksiler turun di bawah 35 derajat, hangatkan bayi segera. Yang kedua adalah observasi, pemantauan saat dirawat. Yang pertama adalah terapi, yang kedua bila diperlakukan terapi untuk penyulit tetap diberikan atau kolaborasi. Tumbuh kembang, pantau BB secara periodik atau 7-10 hari. 10% BBLR lebih dari 150 gram dan 15 bayi dengan berat kurang dari 150 gram. Perhatikan kemampuan menghisap bayi, tingkatkan jumlah ASI 20 ml per gram hari sampai secepat 180 ml per hari. Ukur BB setiap hari pada panjang bayi dan lingkar kepala tiap minggunya. Selanjutnya adalah poin yang keempat. Karena peran bidan untuk mendeteksi kegawat daruratan saat kunjungan ANC 3 hari. Yang pertama adalah untuk si ibu. Yang pertama, periksa jahitan perineum apakah sudah ada tanda-tanda pengeringan atau tidak. Yang kedua, periksa warna lochea, normalnya berwarna merah muda. Periksa volume lochea yang keluar. Palpasi abdomen untuk mengecek kontraksi TFU apakah teraba tegang atau tidak. Palpasi abdomen untuk mengukur tinggi fundus uterinya. Normalnya 3 cm di bawah pusat. Memberikan penkes kepada ibu tentang gizi untuk mempercepat pengeringan jahitan dan mengambil stamina ibu. Selanjutnya, menyarankan ibu untuk lebih intensif dalam menyusui anaknya. Mengajari ibu teknik metode kanguru untuk mengetahui denyut jantung atau nadi. Pernapasan bayi lebih tertutur dan suhu lebih hangat sehingga mencegah hipotermi. Memudahkan pemberian ASI, tidak bayi lebih
nyenyak, lama, dan dekat ibu, kenaikan BB jadi lebih cepat. Sedangkan untuk bayinya, ini adalah yang pertama, mengetahui perkembangan bayi dan mencegah mengurangi kemungkinan komplikasi setelah pulang sesudah hari kedua sampai hari ke-10, sampai ke-20, sampai ke-30 dijatuhkan setiap bulan. 2. Lakukan penilaian pertumbuhan berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepalanya. Dan yang ketiga, tes perkembangan Denver Development Screening Test (DDST). Awasi adanya kelainan bawaan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan SOP metode kanguru. Karena tadi tindakannya kita lakukan metode kanguru, jadi saya akan memberikan SOP-nya. Nah, yang pertama adalah peralatan yang kita gunakan, diantaranya adalah baju kanguru, baju hangat, baju pasien, BH, baskom, waslap, bayi, popok, kaos kaki, dan bedong, tempat cuci tangan, sabun cuci tangan, alat tulis, bak instrumen, sarung tangan, dan juga handuk. Nah, selanjutnya kita memasuki ke prosedurnya. Sikap dan perilaku. Yang pertama, memberikan salam seperti biasanya, menyambut dan keluarga dengan baik, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, memposisikan ibu dengan baik, tanggap terhadap reaksi ibu, sabar dan juga teliti. Nah, metode kanguru. Menjelaskan manfaat metode kanguru. Nah, kita selanjutnya menjelaskan dulu manfaat dari metode kanguru ini sendiri. Yang pertama adalah denyut jantung atau nadi pernapasan bayi lebih teratur dan juga suhu lebih hangat sehingga mencegah hipotermi. Yang kedua, memudahkan ibu memberi ASI. Yang ketiga, tidur lebih nyenyak, lama, dan di dalam dekapan ibu. Kenaikan BB bayi menjadi lebih cepat. Selanjutnya, mencuci tangan dengan bersih secara periodik atau prosedur. Menyiapkan baju kanguru yang hangat. Menyiapkan bayi dengan pemakaian atau tutup kepala, kaos kaki, dan juga popok yang diberi alas untuk mencegah basah karena air keringat. Selanjutnya, memasukkan bayi ke dalam kantung kanguru dengan hati-hati. Membantu melepas baju BH ibu, membersihkan daerah dada dan perut puting bunda dengan air hangat, menaikkan baju kanguru pada ibu dari lengan kanan. Kemudian lengan kiri baju disilangkan dan dikancingkan bagian bawah. Baju diikat dengan pengikat baju atau disimpul mati. Memposisikan bayi tegak di tengah payudara dan sedikit tektonis. Memposisikan bayi seperti posisi katak dengan tangan fleksi. Memakai baju luar ibu atau
belum dikancingkan atau diikat. Sebelum dikancingkan atau diikat. Mengancingkan atau mengikat baju luar ibu. Mengajari ibu memonitoring bayi, pernapasan bayi, suhu, dan juga gerak bayinya. Nah, mengajukan ibu tetap menyusui bayinya 1-2 jam sekali. Memberikan kesempatan klien bertanya, melakukan evaluasi, lalu kembali kita mencuci tangan. Baik, sekian penjelasan terkait tentang kasus Nyonya Kasih dari saya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan melapaskan lapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.